pagi. Perkenalkan, nama saya Nyoman Maha Utami. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Sawan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Pendidikan Ganesha. Nomor peserta 20169957274. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Negeri 1 Sawan secara luring dengan materi tekanan zat padat di kelas 8. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan serta bimbingan pada video yang saya buat. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Periksa dulu kesiapan kalian untuk belajar hari ini. Gimana untuk bukunya sudah siap semua? Alat tulis juga sudah siap ya? Ya. Dan kemudian Ibu lihat kebersihan kelasnya juga sudah baik hari ini. Kita langsung masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, sebelumnya kita di semester 1 sudah mempelajari tentang pesawat sederhana ya. Kira-kira siapa yang masih ingat materi tentang pesawat sederhana? Iya, karena masih baru sekali kita pelajari, pasti masih banyak yang ingat. Coba Risa. Pesawat sederhana yaitu alat-alat yang membantu kemudahan dalam beraktivitas. Iya, alat-alat yang membantu kemudahan kita. Ya, jadi kita sudah pelajari tentang gaya. Nah, gaya ini nanti akan berkaitan dengan materi tekanan zat padat yang akan kita bahas hari ini. Ya, ya. Kira-kira mana yang lebih mudah berjalan kalau di lumpur? Kita Iya. Kenapa bebek? Coba satu-satu. Siapa yang bisa? Kenapa kalian jawab bebek yang lebih mudah jalan di lumpur? Ya, Vera coba. Karena permukaan kaki bebek lebih lebar daripada kaki ayam. Iya, permukaan kaki bebek lebih lebar dari kaki ayam. Ya, jadi jawabannya Vera tadi karena kaki bebek permukaannya lebih lebar daripada kaki ayam. Ya. Kira-kira kalau di jalan di tempat berlumpur, tanah berlumpur
bisa menjawab ya. Nah, sekarang Ibu akan sampaikan tentang tujuan dan manfaat dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini ya. Nah, adapun tujuan dari materi hari ini yang pertama adalah melalui percobaan sederhana dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menerapkan persamaan tekanan zat padat dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui percobaan sederhana dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan dengan tepat. Yang ketiga, melalui studi literatur dan diskusi kelompok, peserta didik mampu memberikan contoh penerapan tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun laporan hasil percobaan antara hubungan gaya dan luas permukaan terhadap besar tekanan dengan baik. Dan yang terakhir, melalui presentasi, peserta didik mampu mengkomunikasikan data hasil percobaan hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan dengan baik. Ya, jadi itu tujuan untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, manfaatnya mudah-mudahan dengan mempelajari ini kalian bisa menerapkan materi tekanan ini bukan hanya di bangku sekolah saja, tapi juga di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi nanti setelah di bangku SMP kalian berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi, materi ini juga akan dipakai. Apalagi kalian yang mau kuliah misalnya mengambil jurusan IPA ya. Pada kegiatan pembelajaran hari ini ya, kita akan melakukan praktikum. Nah, kemudian untuk penilaian yang Ibu lakukan hari ini, jadi ada 3 jenis penilaian ya. Yang pertama ada penilaian kognitif, yaitu pengetahuan. Jadi lagi sebentar Ibu akan adakan pretest. Jadi pretest itu adalah tes untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Jadi itu nanti di awal. Kemudian post test, nanti setelah kita melakukan pembelajaran. Nah, di akhir nanti juga akan adakan tes. Itu namanya post test ya. Ya, jadi selain penilaian kognitif atau pengetahuan, juga Ibu akan adakan penilaian sikap ya. Jadi nanti sikap kalian juga akan dinilai. Jadi misalnya sikap kalian dalam menjawab pertanyaan, kalian bisa aktif di kelas. Kemudian sikap kalian juga saat mengikuti pelajaran sampai akhir ya. Nah, kemudian ada juga penilaian keterampilan ya, baik. Akan memberikan kalian tes. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada namanya pretest. Jadi pretest itu untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum mengikuti pelajaran ya. Jadi Ibu akan bagikan soalnya. Jadi silakan kalian jawab sebisa kalian dulu, karena kemarin Ibu sudah tugaskan kalian untuk membaca materi di rumah sebelumnya ya. Sudah dibaca bukunya? Ya. Jadi kalian jawab semampunya dulu, karena ini tes awal ya. Jadi di sana ada 5 soal. Silakan tinggal disilang mana jawaban yang menurut kalian paling tepat ya. Yang sudah selesai boleh langsung dibuka. Ya, setelah dicek secara sepintas ya dari jawaban pretest kalian, ada beberapa yang pertanyaannya yang sebagian besar masih salah jawabannya ya. Jadi masih di konsep, mungkin karena baru mau belajar jadi belum jelaskan atau kita belum praktikum, jadi
seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan, kita akan melaksanakan praktikum, ya. Nah, sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu permasalahan yang akan kita bahas untuk di materi hari ini, ya. Nah, ini ada gambar apa? Orang push up. Nah, kita lihat perbedaan antara gambar yang di atas dengan yang di bawah. Ya, bedanya apa? Tangan. Tangannya. Kenapa? Apa perbedaan tangannya? Yang di atas mengembang, yang di bawah mengangkat. Iya. Gambar yang di atas itu push up dengan mengepalkan tangan, dan yang di bawah itu push up dengan membuka tangan. Nah, kira-kira mana yang lebih mudah? Yang bawah saya di Yang bawah. yang di bawah dengan mengepalkan, dengan membuka tangan. Ya, sekarang itu ada video. Coba kita perhatikan. Tunggu sebentar ya. Ya, silakan disimak videonya. Ini ada video orang push up, ya. Kita lihat. Ya, kalau tangannya dibuka, kelihatan gampang sekali ya push up-nya ya. Ya, kita fokus ke telapak tangannya. Nah, sudah diperhatikan? Nah, coba sekarang kita bandingkan ketika kita push up dengan tangan mengepal. Nah, apa bedanya? Ada yang tahu jawabannya? Kira-kira kenapa ya kalau push up dengan tangan mengepal kok sakit ya? Tekanannya lebih besar dan Karena coba satu orang, siapa yang mewakili Rizky tadi? Karena tekanannya kenapa? tekanannya lebih besar daripada tumpuannya. Iya, lebih besar ketika dikepal apa dibuka tangannya? Ketika dikepal, sehingga terasa sakit ya. Ya Bu. Iya, baik. Nah, jawaban kalian itu disimpan dulu ya. Nah, kalian pikirkan dulu kira-kira pertanyaan apa saja yang bisa kita ambil dari video yang Ibu tayangkan. Dengan gambar yang tadi juga, perbedaan antara push up dengan tangan yang mengepal dengan yang membuka. Kita fokus ke tangan, ya. Ini nanti berhubungan dengan materi dan pelajaran yang kita bahas. Jadi kalian simpan dulu pertanyaan atau jawaban yang kalian punya, ya. Jadi disimpan dulu, nanti kita bahas dengan kelompok masing-masing, ya. Jadi nanti setelah di kelompok itu yang akan kita pecahkan bersama melalui praktikum, ya. Sudah? Nah, sekarang Ibu akan ajak kalian membuat kelompok terlebih dahulu. Jadi silakan cari kelompoknya masing-masing. Kemarin katanya sudah dibentuk kelompoknya. Ya, silakan ke tempat duduk kelompoknya ya. Ini Ibu pakai kelompok 1 di sini, kelompok 2 di depan, kelompok 3 di belakang, kelompok 4 di sebelah sana. Ya. Ya, sudah semua siap ya dengan kelompoknya. Ada 4 kelompok berarti ya. Ya Bu. Nah, sekarang Ibu akan bagikan dulu LKPD. Jadi ini ada lembar kerja peserta didik yang akan kalian pakai untuk praktikum, ya. Kemudian juga Ibu akan bagikan bahan ajar. Jadi selain menggunakan buku paketnya, kalian juga bisa memakai bahan ajar ini sebagai acuan atau referensi, ya. Silakan dicermati terlebih dahulu LKPD yang sudah Ibu bagikan. Dibaca dari awal ya, dari permasalahan yang ada di LKPD. Jadi permasalahannya seperti yang Ibu sudah tayangkan di depan, itu juga ada di LKPD. Silakan dicermati kembali. Nah, tadi kalian sudah punya pertanyaan-pertanyaan di pikiran masing-masing ya. Nah, nanti itu silakan didiskusikan kembali dengan kelompoknya ya. Nah, kemudian bahan ajarnya juga silakan bisa dibaca, dicermati. Nah, setelah itu kalian silakan membagi tugas ya, karena ini kerja kelompok ya. Jadi bertim, jangan hanya satu orang saja yang bekerja, jadi semua harus bekerja sama ya. Jadi
jangan kerja hanya mengandalkan satu orang saja. Untuk LKPD, bahan ajar dan alat-alatnya sudah Ibu bagikan. Nah, silakan kalian sudah bisa mulai bekerja. Ibu kasih waktu 15 menit untuk melakukan penyelidikan, ya. Sambil kalian berdiskusi tentang jawaban-jawaban yang ada di LKPD. Nah, silakan dimulai. Ya Bu. Untuk praktikumnya Ibu kasih waktu 15 menit, ya. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, untuk beban, jadi coba perhatikan dulu. Untuk beban yang ada yang dimaksud di LKPD itu kan ada beban berupa buku, ya. Kalian bisa pakai buku paketnya. Jadi nanti dibedakan antara beban yang satu buku dengan 2 buku. Mana yang memberikan tekanan lebih besar, ya. Kemudian diulangi pada posisi paku yang berbeda. Jadi antara yang runcing dan yang tumpul. Bukunya, ya. Ya, jadi perhatikan semua. Posisi paku yang dimaksud, jadi yang pertama pakai yang runcing. Kalian udah tahu, ya, sudah jelas bagian yang runcing yang ini. Kemudian bagian yang tumpul yang di atas ini. Nah, ini dikasih perlakuan yang berbeda. Jadi kalau misalnya bagian yang runcing dengan satu beban buku, berarti kalian langsung ada yang pegang nanti. Ada yang pegang, ini pakai satu buku. Kemudian kalian ukur pakunya itu masuknya berapa senti. Jadi kalian setelah ini masuk, ya, kalian pegang bagian ujungnya, kita keluarkan cabut. Nah, ini yang diukur. Berapa panjang paku yang masuk ke plastisin? Itu yang diukur pakai penggaris, ya. Nah, kalian bisa ukur, ini kan 1 senti. Boleh bukan hanya yang satu aja dipakai. Ya, yang jelas ini 1 senti. Ya. Nah, kalau ini diukur berarti ini 2 cm misalnya, gitu ya. Ini 1, ini 2, ya. Udah, paham ya? Ya, silakan lanjut. Karena sudah semua selesai untuk praktikum, jadi sekarang waktunya kita mengolah data, ya. Jadi di tahap berikutnya, di pengolahan data ini, apa yang sudah kalian dapatkan dari praktikum tadi dipakai untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan dianalisis dengan kelompok, didiskusikan, ya. Ya, silakan. Ibu kasih waktu 10 menit, ya, untuk berdiskusi melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD.
Silakan coba diskusikan. Jadi ini contoh soal penerapan rumus dari tekanan saat padat. Ya, silakan dijawab. Nanti sekalian kita bahas pas presentasi ya. Ya, silakan di. Gimana? Untuk soal hitungannya sudah dijawab? Sudah. Kelompoknya Rama sudah? Sudah. Rita? Sudah. Kelompoknya Eva? Sudah. Sudah. Sampai hitungannya sudah ya? Kelompoknya Novia? Baik. Karena semua sudah siap dan selesai menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, selanjutnya kita akan mengadakan tahap presentasi. Jadi fase terakhir. Jadi ada perwakilan dua kelompok seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Karena semuanya nggak bisa presentasi karena waktunya terbatas, jadi Ibu pilih dua kelompok saja, yaitu kelompoknya Navia tadi sama kelompoknya Rama. Yang pertama adalah beban untuk satu buku. Posisi pakunya runcing. Berapa kedalaman yang diperoleh? Ya, 1 cm. Ya. Untuk besar gaya, beban buku yang sama, semakin besar luas permukaan paku yang ditancapkan pada plastisin, maka tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Jadi tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Nah, sekarang giliran kita mengadakan sesi tanya jawab ya. Ibu kasih kesempatan untuk satu pertanyaan dulu, siapa yang mau? Ya, Rizky, satu orang saja, yang lain? Ya, kita kasih kesempatan Rizky dulu ya. Tadi Ari juga angkat tangan, Ibu kasih ke Rizky dulu. Silakan. Mengapa kita perlu mengasah pisau? Kenapa setelah diasah jadi gampang dipakai memotong beban? Silakan, Mama. Supaya lebih tajam. Ya, supaya pisaunya jadi lebih tajam. Tadi ditanya kok kenapa harus diasah gitu ya? Ya jelas supaya lebih tajam. Kenapa Rama, bisa dijelaskan? Dengan mengasah pisau, luas permukaannya menjadi kecil sehingga tekanan yang dihasilkan menjadi lebih besar. Iya, berarti dengan cara diasah atau dipertajam maka pisaunya memiliki luas permukaan yang kecil yang akan menyebabkan tekanannya menjadi apa tadi Rama? Besar. Menjadi besar sehingga lebih gampang dipakai untuk memotong benda. Ya, tadi Rizky sudah mau bertanya, kita kasih tepuk tangan dulu. Kasih tepuk tangan kelompoknya. Selanjutnya, silakan kelompoknya Novia. Yang lain silakan menyiapkan pertanyaan juga sama seperti yang tadi ya, supaya nanti pada saat diskusi kita berjalan lancar ya. Siapkan dari sekarang sambil melihat dan menyimak presentasi dari kelompoknya Novia. Ya, ini tinggal ya dibaca aja langsung ya. Ya, iya. Nanti ini ditulis datanya ya. Lalu setelahnya di kelompok B ya. Silakan bisa dimulai. Selamat pagi semuanya. Kami berdiri di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu kita mengaturkan panjali umat. Panjali umat. Disebabkan karena jika tangan dikepal akan terasa sakit karena beban yang berat. Sedangkan jika tangan dimegangkan akan lebih mudah melakukan push up dan lebih cepat. Iya. Dua buku yang posisi tumpul sekarang ya. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, jadi tadi sudah disampaikan semua hasil diskusinya dari kelompoknya Novia. Tabel pengamatan juga sudah dibuat di papan ya. Tadi Ibu kasih contoh soal satu ya, soal perhitungan. Nah, siapa kira-kira yang mau menjawab ke depan? Tadi sudah Ibu suruh menghitung ya, soal di bahan ajar yang nomor 5. Nah, siapa yang bisa? Nanti yang bisa jawab Ibu kasih nilai bonus ini
Boleh di luar dari kelompoknya Novia, boleh? Sebelum kita tanya jawab ya. Karena tadi Ibu kasih soal perhitungan 1. Tadi sudah dijawab. Siapa yang mau menjawab ke depan? Ditulis di depan. Ya, Rita, coba. Yang lain di mana? Tadi sudah buat kan? Ya. Kasih spidolnya. Ya, di sini boleh. Ditulis di ketahuinya ya. Diketahui. Dik ya. Yang lain bisa menyimak jawabannya Rita, nanti kita samakan ya. Apakah ada yang punya jawaban berbeda atau sama dengan Rita? Ya, jadi yang diketahuinya itu adalah gaya 50 Newton. Kemudian A itu apa? Untuk? Iya, luas bidang atau permukaan. Itu 10 meter persegi ya yang diketahui. Yang ditanyakan adalah tekanannya. Berapakah tekanannya? Jadi rumusnya yang dibuat Rita di depan adalah P sama dengan F per A. Nah, silakan dimasukkan angkanya 50 dibagi 10. Hasilnya adalah M. Ya, satuannya apa? Newton per satuan alas bidang apa? Ya, meter persegi. Ya. Ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita. Yang lain di mana? Ada jawaban berbeda? Sama ya? Sama. Iya, jadi gaya tinggal dibagi alas bidang. Jadi rumusnya sudah betul ya ini. Jadi P sama dengan F per A. Sehingga 50 dibagi 10 jawabannya adalah 5. Satuannya Newton per meter persegi. Ya, semuanya dapat jawaban segitu ya. Ya, berarti silakan dipilih di optionnya. Ya. Nah, kemudian dari presentasi kelompoknya Novia, tadi ada yang ditanyakan. Siapa yang mau bertanya? Ini kelompoknya Prita ya. Ada kelompoknya Vera juga bertanya. Ya, silakan siapa yang mau mewakili, mungkin satu orang saja dari kelompoknya Prita. Ari ya, silakan bertanya Ari. Apa kesimpulan tekanan untuk semua posisi yang telah kita lakukan? Oh ya, yang ditanyakan kesimpulan dari apa yang sudah kita praktikumkan ya Ari ya. Baik itu dari posisi runcing, kemudian posisi tumpul dengan 2 beban ya. Jadi yang pertama itu kita lakukan dengan 1 beban, kemudian dengan 2 beban. Itu sebagai perbandingan ya. Ya. Nah, karena sudah selesai kita praktikum dan presentasi, jadi sebelum kita menyimpulkan dari pembahasan kita hari ini, kita rapikan dulu alat-alat dan waktunya. Jadi kita kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Silakan untuk alat-alat bisa dikembalikan di depan dulu. Silakan kalian bisa kembali ke tempat. Nah, sekarang untuk LKPD-nya boleh dikumpul dulu ya, LKPD-nya. Silakan, nanti akan Ibu nilai ya ini LKPD-nya. Nilai kelompok nanti. Ya, jadi LKPD-nya sudah. Nah, sekarang karena LKPD sudah terkumpul, presentasi juga sudah, kita akan menyimpulkan dari apa yang sudah kita lakukan hari ini. Jadi ada praktikum, kemudian tadi sudah ada presentasi juga ya. Nah, di layar Ibu sudah buatkan tentang tekanan zat padat, jadi ada rumusnya juga. Jadi kita akan simpulkan bersama. Nah, kira-kira dari hasil praktikum dan diskusi tadi, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini tentang tekanan zat padat? Jadi dari tabel juga sudah ada di papan ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan dengan paku ya hari ini, kemudian ada plasisin. Nah, coba Ibu tanya sekarang. Kalau dengan posisi yang runcing, berarti luas bidangnya besar apa kecil? Besar.
Kalau yang satu buku, kalau runcing ini dengan beban yang sama, kita bandingkan posisi yang berbeda. Jadi kalau yang runcing itu kedalamannya 1 cm, kemudian kalau yang tumpul dengan beban yang sama, kedalamannya hanya 0,5 cm. Jadi kalau dilihat dari data ini, mana yang lebih dalam? Yang runcing apa yang tumpul? Runcing. Ya, pasti jelas yang runcing. Kenapa? Yang bisa angkat tangan. Ayo, siapa yang bisa? Kenapa yang runcing lebih dalam? Ya, Kanya. Karena permukaannya lebih kecil. Permukaannya lebih kecil, otomatis tekanannya menjadi iya, menjadi besar. Kemudian kalau dengan kita bandingkan dengan 2 buku. Jadi Ibu tidak hanya menggunakan 1 buku saja. Jadi tadi di praktikumnya kita juga menggunakan 2 buku ya untuk perbandingan. Jadi kita lihat dengan posisi runcing untuk 2 buku kita peroleh 2 cm. Nah, kemudian yang di kelompok B juga sama, hampir mirip hasilnya ya. Tepuk tangan untuk Novia. Semua ya. Bukan hanya Novia saja, tepuk tangan untuk kita semua karena kalian sudah bisa. Praktikum hari ini ya. Nah, kemudian untuk rumus tekanan zat padat, tadi Prita juga sudah menuliskan dari perhitungannya di depan. Jadi ini ya. Rumusnya adalah P sama dengan F per A. Jadi tekanan sama dengan gaya dibagi luas bidang. Ya. Nah, sehingga ini hubungannya adalah siapa yang bisa? Kalau tekanan dengan gaya berarti hubungannya adalah berbanding terbalik atau berbanding lurus? Berbanding. Iya, berbanding lurus ya. Berbanding lurus itu artinya gimana? Kalau gayanya besar, maka tekanannya Sama. iya, sama. Sekarang kita simak video dari kesimpulan pelajaran kita hari ini ya. Akan membahas mengenai tekanan zat padat. Pada saat musim hujan, kita sering menjumpai jalanan yang berlumpur akibat terguyur hujan, sehingga kita lebih sulit untuk melintasi jalanan tersebut. Jika kita hendak melewati jalanan yang berlumpur, sepatu manakah yang akan kita gunakan? Sepatu boot atau sepatu hak tinggi? Ketika kita mendorong uang logam di atas plastisin, berarti kita telah memberikan gaya pada uang logam. Besarnya tekanan yang dihasilkan uang logam pada plastisin tergantung pada besarnya dorongan atau gaya yang diberikan dan luas permukaan pijakan atau luas bidang tekannya. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Secara matematis, besaran tekanan dapat dituliskan dalam persamaan berikut. P sama dengan F dibagi A. Itu tadi video dari kesimpulan pelajaran kita ya. Sudah paham semua? Sudah. Jadi mulai dari permasalahan yang pertama antara kaki bebek dengan ayam, kita sudah tahu jawabannya kenapa. Kemudian push up dengan tangan mengepal dengan terbuka ya. Dari masalah yang kita pecahkan tadi melalui praktikum juga sudah kita bisa tahu jawabannya ya. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Ya, baik, kalau sudah, selanjutnya Ibu akan kasih post test ya. Jadi soal yang Ibu kasih sekarang ini sama dengan pertanyaan yang tadi pada saat pretest ya. Bedanya adalah sekarang kalian sudah tahu konsepnya, sehingga Ibu harapkan nilai kalian lebih tinggi dari nilai pretest yang tadi. Karena kita sudah bahas, semuanya sudah paham ya. Dari video konfirmasi kesimpulannya juga sudah Ibu berikan ya. Nah, silakan. Ini dijawab langsung seperti yang tadi ya. Ini Ibu kasih waktu 2 menit karena hanya 5 soal
dan tadi juga sudah sempat dijawab di pretest ya. Ya, gimana?